Geger, prahara perceraian aktor Ari Wibowo dengan Inge Anugrah terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gonjang-ganjing soal adanya orang ketiga, tepatnya pria idaman lain pun menyeruak semakin kencang belakangan ini. Bermula dari bantahan pihak Inge yang menyatakan tidak ada unsur orang ketiga alias PIL dalam perceraiannya dengan Ari Wibowo. Hal itu malah dibantah oleh pihak Ari yang justru menekankan bahwa unsur pihak ketiga ada, namun itu cukup dibahas di persidangan, jangan dibahas di luar persidangan. Lantas benarkah pihak Inge masih tetap membantah soal dugaan adanya orang ketiga yang dibenarkan pihak Ari Wibowo? Siapa pihak ketiga yang diduga sebagai penyebab hancurnya pernikahan dan rumah tangga Ari dan Inge? Benarkah Ari Wibowo melihat Inge yang sekarang berbeda dari Inge yang dulu? Benarkah Ari mengaku sedih menghadapi perceraiannya dengan Inge? Tak kalah heboh adalah pengakuan Inge kini yang memilih bekerja sebagai instruktur senam untuk mendapatkan uang. Mengaku tak punya uang pribadi selama 17 tahun menikah dengan Ari Wibowo lantaran memilih sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Inge kini memutuskan menjadi instruktur senam di gym demi memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan tentu saja persiapan jelang putusan cerainya dengan Ari Wibowo. Seperti apa tanggapan Ari atas pekerjaan baru Inge? Benarkah ia mendukungnya? Yang juga sempat heboh adalah terkait buntunya sidang mediasi antara Ari dan Inge pada tanggal 15 Mei 2023 lalu yang digagas pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benarkah Ari Wibowo mengungkap bahwa sangat kecil kemungkinan dirinya akan kembali rujuk dengan Inge Anugrah, apalagi sampai merajut kembali bahtera rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian aktor Ari Wibowo dengan Inge Anugrah terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 17 tahun mengayuh bahtera rumah tangga hingga dikaruniai buah hati yang kini sudah beranjak remaja. Gonjang-ganjing soal adanya orang ketiga pun menyeruak semakin kencang. Bermula dari bantahan pihak Inge yang menyatakan tidak ada unsur orang ketiga alias pria idaman lain dalam perceraiannya dengan Ari Wibowo. Hal itu malah dibantah oleh pihak Ari yang justru menekankan bahwa unsur pihak ketiga ada, namun itu cukup dibahas di persidangan, jangan dibahas di luar persidangan. Lantas, benarkah pihak Inge masih tetap membantah soal dugaan adanya orang ketiga yang dibenarkan pihak Ari Wibowo? Siapa pihak ketiga yang diduga sebagai penyebab hancurnya pernikahan dan rumah tangga Ari dan Inge? Nggak usah diomongin ya, ini kan keceplosan aja. Enggak, itu kan urusan di dalam persidangan ya kan. Jadi kenapa saya terpaksa bicara soal orang ketiga walaupun di gugatan itu sebetulnya hanya bicara bahwa ada cekcok ya kan, ada perselisihan di dalam rumah tangga karena memang tidak mau dibongkar. Tapi dari kuasa hukumnya Inge dari awal memang sudah bilang di sini tidak ada unsur pihak ketiga. Nah, terpaksa aku bilang bahwa itu tidak benar, pernyataan itu tidak benar karena dari pihak aku memang merasa bahwa ya ini karena unsur pihak ketiga. Tapi kan
siapa orangnya segala macam itu kan nggak penting untuk dibicarakan di media, cukup nanti di dalam persidangan aja tertutup. Kemudian juga apakah aku bisa membuktikannya atau tidak, itu kan juga semua di dalam persidangan gitu. Jadi itu biar nggak usah dibahas oleh media itu. Oh, itu tidak benar, karena mungkin yang dimaksud Pak Ari itu adalah seorang instruktur senam, karena ibunya kan olahraga di tempat yang sama, ya dia olahraga di tempat yang sama, instrukturnya yang itu juga. Jadi mungkin ya, kalau berani menyebutkan inisialnya mungkin kita tahu, tapi saya juga sudah tanya Ibu Inge bahwa mungkin yang dimaksud adalah instruktur senam yang setiap kali senam di tempat fitness ya instrukturnya gitu itu aja, dan masih muda. Jadi mengenai pihak ketiga itu tidak ada sama sekali. Ya mungkin Pak Ari melihatnya bahwa Ibu Inge selalu bersama instruktur senam yang itu terus, itu aja. Tapi kalau sampai misalnya bepergian, berhubungan atau kemana itu nggak ada sama sekali. Kalau dengan dia mengucapkan itu ya hak dia juga ya, karena orang boleh memberi pendapat, persepsi yang berbeda kan, tergantung dia mau ngomong baik atau tidak kan terserah. Tapi faktanya memang ada instruktur senam. Masalah orang ketiga itu cukup nanti di dalam pengadilan aja kita buktikan. Selain mengungkap adanya orang ketiga dalam bahtera cintanya dengan Inge Anugrah, Ari Wibowo juga menilai Inge yang ia kenal sekarang sangat berbeda jauh dari Inge yang ia kenal saat awal menikah dulu. Hal itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Inge, di mana dikesankan oleh Ari selalu menyudutkan dan menjelek-jelekan dirinya. Namun sikap Inge menurut Ari berubah belakangan ini, yang dinilai Ari lantaran ia sudah mulai menyadari bahwa apa yang pernah ia lontarkan sebelumnya keliru. Lantas, benarkah Ari menuding ada pihak Inge yang berusaha mengarahkan istrinya untuk memperkeruh prahara perceraian keduanya? Gini, oleh pihaknya Inge, saya tidak pernah bilang oleh Inge langsung, tapi pihaknya Inge. Pihaknya Inge itu bisa orang-orang yang ada di sekitarnya Inge memberikan masukan yang kurang baik atau apa. Karena gini, jujur aja, aku merasa Inge yang aku melihat sekarang, ya kan, mami yang aku melihat sekarang itu bukan orang yang aku kenal dulu gitu. Inge yang aku kenal tuh nggak seperti ini gitu, berbeda banget gitu. Jadi Inge yang baik, Inge yang bersyukur, Inge yang tidak menjelek-jelekan, tidak menggunakan kebohongan untuk mengangkat dirinya, tidak play victim. Itu Inge yang aku tahu. Inge yang mandiri, yang seperti itu gitu. Tapi ya aku rasa memang ini ada sedikit banyak ada unsur luar nih yang ikut memberikan bisikan-bisikan sehingga Inge yang sekarang seperti ini. Tapi kayaknya sih, kelihatannya sih dia sudah mulai sadar. Saya ngelihat dari statement-statement Inge juga sudah mulai berubah, mulai bilang oh enggak kok, ternyata yang dibilang media awal-awal itu salah. Ari mencukupi kok, semua kebutuhan kita tercukupi. Jadi ya berarti kan ya mungkin dia baru menyadari kali ya bahwa ini ada permainan orang-orang tertentu yang pokoknya mau menang dengan segala cara. Aku bilang kita orang yang bertuhan gitu ya kan, janganlah coba menang dengan cara yang tidak benar gitu, jangan menghalalkan segala cara gitu. Kalau mau menang ya menang dengan cara yang benar gitu. Perceraian sih tetap jalan ini, karena mereka dua kan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain kan, makanya diputuskan untuk berpisah. Mereka kan masih satu rumah, masih menjaga anak-anak. Jadi sebenarnya hubungan di antara mereka berdua sih walaupun cerai tetap baik aja sebagai suami istri. Mediasi ini kan tahap penting sebelum persidangan perceraian. Jadi mediasi ini dialog satu sama lain,
untuk mencari jalan yang terbaikan itu. Jadi dari pihak klien kami, Mbak Inge akan menyampaikan beberapa hal penting terkait misalnya hak asuh anak. Perceraian hal yang tidak diinginkan Ari Wibowo. Tetapi menghadapi prahara rumah tangganya dengan Inge, mau tak mau solusi itu ia tempuh. Soal apakah Ari siap menyandang status baru sebagai seorang duda beranak dua pertama kalinya saat putusan perceraian dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya, diakui Ari. Hal itu merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus diterimanya, meski dengan hati yang sedih dan pedih. Mau nggak mau apa-apa harus sendiri. Ya, aku juga harus nunjukin sama anak-anak kalau kita laki-laki ya harus punya prinsip, kita laki-laki harus tegar, harus tidak boleh tergantung sama siapa saja, ya kan, harus mandiri. Sayang boleh, cinta boleh, tapi tetap harus mandiri. Betul nggak? Ya, aku aja sedih gitu. Kita nggak ada yang kepikiran cerai gitu ya kan. Ada netizen yang bilang, oh berarti harta perjanjian pranikah tuh artinya dari awal udah punya niat jelek gitu, udah punya niat untuk pelit, untuk nggak mau. Sama sekali nggak begitu kan. Itu sama-sama kita menyetujui kok gitu. Dan seandainya Inge pun berkarir dan dia punya aset, ya bagusnya saat seandainya nih kita pisah nih, tidak ada rebutan aset apa-apa gitu loh, ya kan, asetnya dia, aset saya, dan itu baik-baik aja, sah-sah aja. Nggak tahu ya, ini perceraian pertama saya, belum ada pengalaman sama sekali, tapi ya kita jalanin sesuai proses hukum yang berlaku aja. Nanti kita wawancara lagi nanti setelah sidang mediasi ya. Ya teman-teman, thank you, terima kasih, harus siap. Anak-anak gimana Mas, kabarnya baik, sehat? Anak-anak sehat, mereka sudah bisa menerima. Mereka juga, ya anak-anak sekarang tuh walaupun usia 13-15 tapi udah cukup dewasa ya. Jadi ya untungnya mereka juga udah sebagai orang yang anggota keluarga gitu ya, mereka juga mengerti, mereka tahu apa yang sebetulnya terjadi, dan ya mereka memahami kok bahwa ini jalan yang terbaik. Mungkin katanya pindah ke kos-kosan atau seperti apa nikah ini untuk? Ya, begitulah, seger nanti kalau udah pada pindah ke rumah baru. Nggak sedih, saya sedih. Nggak dikepikir bisa jadi begini, Inge sampai bisa sampai pisah gitu ya, 17 tahun ya. Biasa, cuman ya biasalah, nggak seperti kayak dulu-dulu gitu ya. Mengejutkan, Ari Wibowo ungkap ada orang ketiga dalam biduk rumah tangganya dengan Inge Anugrah. Lantas benarkah lantaran tak memiliki uang pribadi, Inge memilih mengadu nasib menjadi instruktur senam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger Ari Wibowo mengungkap adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangganya dengan Inge Anugrah. Tak kalah heboh adalah pengakuan Inge kini yang memilih bekerja sebagai instruktur senam untuk mendapatkan uang. Mengaku tak punya uang pribadi selama 17 tahun menikah dengan Ari Wibowo, lantaran memilih sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Inge kini memutuskan menjadi instruktur senam di gym demi memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan tentu saja persiapan jelang putusan cerainya dengan Ari Wibowo.
Lantas, apa tanggapan Ari soal Inge yang tidak punya tabungan pribadi? Benarkah hal itu ada kaitannya dengan perjanjian pranikah? Soal nafkah bulanan, memang aku secara individu, aku dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang merit, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Tabungan sendiri ya saya nggak punya. Ini aku Inge Anugrah dan hari ini kamu akan aku ajak mengikuti aktivitas aku setiap hari, setiap pagi. Biasanya aku nge-gym, jadi kalau seminggu itu bisa dibilang 5 kali aku nge-gym, itu 2 kalinya itu pilates, 3 kalinya belai-belai besi. Gitu. Kalau aku sukanya hari Senin, aku biasanya hajar lower body. Kenapa? Karena kan aku kalau weekend nggak latihan, itu my rest day. Jadi pas Senin aku hajar lower body karena muscle yang paling gede tuh banyaknya tuh adanya di lower body. Jadi aku hajar. Biasanya kalau udah latihan kaki capeknya banget. Jadi aku hajar di hari Senin karena kan energinya banyak karena weekend nggak latihan. Terus di Selasa biasanya aku ke upper body. Either itu shoulder atau back, and then Rabu biasanya aku campur total body, dan itu lebih ke kayak circuit training, kayak HIIT training. And then kalau Kamis aku biasanya LISS, low intensity steady state cardio. Jadi kayak aku cuman misalnya jalan di atas treadmill 50 sampai 60 menit, tapi slow aja, kayak jalan santai tapi steady, speednya segitu-segitu aja. Jadi itu bisa disebut hari aku active rest. Nah kalau Jumat biasanya aku core, sometimes core-nya aku campur lagi sama upper body, tangan gitu lah, misalnya bicep atau triceps atau shoulder. Ya itu memang perjanjian pranikah seperti itu. Nah kelebihannya adalah yang tadi saya bilang, seandainya nih saya kan kita tidak selamanya di dunia entertain, ya kan, mungkin saya pengen terjun ke bisnis, tapi ternyata saya nggak jago gitu ya, ternyata rugi. Nah bank pun, pemerintah pun hanya bisa menyita apa yang menjadi milik aku, tidak menjadi yang milik Inge, nggak bisa. Nah seandainya Inge berkarir juga kan, dia juga punya aset segala macam, bisa aja gitu. Jadinya kebetulan ya memang Inge memilih untuk tidak berkarir, ya itu kan pilihan dia sendiri gitu. Keputusan Inge Anugrah untuk mengadu nasib sebagai instruktur senam mendapat komentar dari Ari Wibowo. Jika itu pilihan Inge, Ari mengaku sangat mendukungnya karena nge-gym adalah hobi Inge dari dulu. Menurut Ari, setiap hari Inge ke gym, bahkan pada hari Minggu pun ia nge-gym. Jika itu pilihan Inge, Ari Wibowo mensupportnya. Tetapi benarkah Ari sejak awal menikah hingga rumah tangganya berada di jurang perpisahan, ia masih melarang Inge untuk bekerja? Ataukah tidak bekerja adalah keputusan bebas Inge sendiri? Inge itu dari dulu memang hobi gym. Jadi kalau sekarang dia memilih untuk mau berkarir di dunia yang sama, yang dia bisa melakukan hobinya, bisa melakukan passionnya, itu kan sesuatu yang positif gitu. Jangan dilihat, aduh kasihan sekarang ini jadi begitu. Lah emang dia hobi kok, dulu juga waktu nggak usah cari nafkah pun untuk diri sendiri, ya dia kerjaannya nge-gym tiap hari gitu. Bahkan hari Minggu pun ke GBK lari gitu. Jadi tiada hari tanpa olahraga gitu. Dan kalau ini memang yang ingin dia lakukan, dia kan sebenarnya kan lulusan psikologi, edukasi usia dini ya itu. Tapi kalau jadi lebih ke pendidikan ya. Tapi kalau dia pengen mencari nafkahnya sekarang, mau mandiri dengan cara jadi instruktur atau ya silahkan, itu kan baik buat banyak orang gitu kan, bisa menjadi motivasi yang positif buat banyak orang, dan saya sangat mendukung. Kayaknya kan kita nggak pernah tahu, tapi ya semua ini kan pilihannya Inge juga, dia mau
memang waktu anak-anak baru lahir, memang kesepakatan saya dengan istri adalah aku bilang udah aku aja yang cari uang, kamu fokus ke anak-anak karena kan masa pertumbuhan, ya kan secara emosional supaya anak-anak tuh juga dapat perhatian yang full 100% gitu. Dan sekarang anak-anak sudah besar, sudah remaja, mereka pun juga udah sekolah dari pagi sampai sore, pulang sekolah udah punya kesibukan masing-masing. Jadi ya sebetulnya udah cukup lama seperti itu gitu. Dan sebetulnya Inge mau berkarir pun silahkan, saya tidak pernah melarang, bahkan saya pernah bilang gitu, nggak sayang kamu lulusan S2 kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi ya pilihan hidup kan masing-masing. Saya tetap sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ya saya tetap kalau memang Inge tidak mau bekerja, ya itu terserah dia, tetap saya yang mencukupi kok semua. Heboh pengakuan Inge yang tidak punya uang pribadi sehingga memilih mengadu nasib sebagai instruktur senam. Lantas benarkah Ari Wibowo mengaku kecil kemungkinan bisa rujuk dengan Inge? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh, Inge Anugrah memilih bekerja sebagai instruktur senam karena mengaku tak punya uang pribadi. Yang juga sempat heboh adalah terkait buntunya sidang mediasi antara Ari dan Inge pada tanggal 15 Mei 2023 lalu yang digagas pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Ari Wibowo bahkan mengungkap bahwa sangat kecil kemungkinan dirinya akan kembali rujuk dengan Inge Anugrah, apalagi sampai merajut kembali bahtera rumah tangga mereka. Di sisi Inge, saat ditanya oleh awak media, ia lebih memilih untuk tidak banyak bicara. Namun menurutnya, sidang mediasi hari itu berjalan sesuai agenda. 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi, karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu perihal yang tadi mungkin. Sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk. Tentunya itu perceraian tidak ada yang inginkan, dan waktu awal kita menikah juga bukan melakukan perjanjian pranikah dengan tujuan kalau sampai cerai atau enggak sama sekali. Punya perjanjian pranikah sekalipun, ya, kalau dia istri saya meninggal karena apapun alasannya, semua hasil saya adalah buat istri. Ada perjanjian pranikah atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Semua akan jatuh ke tangan istri sebagai istri yang sah gitu. Gimana tadi sidang hari ini Mbak Inge? Berjalan dengan semestinya. Ini sudah pertama kali lagi atau bagaimana ketemu dengan Mas Ari? Ketemu lagi in 2 weeks time. Bagaimana tadi di dalam? Berjalan dengan semestinya, Mbak. Tapi Kak, lanjut atau bagaimana? Masih satu rumah atau udah pindah sih, Kak? Udah pisah rumah atau seperti apa, Kak? Mengenai isu perselingkuhan mungkin Mbak Inge boleh minta statementnya Mbak Inge. Makasih ya. Agenda selanjutnya mungkin Mbak Inge. Intinya mediasi itu masih dibuka sekali lagi untuk tanggal 29 Mei harus hadir lagi, ya. Apa saja yang menjadi poin yang akan disampaikan, hakim akan meminta disampaikan di tanggal 29. Tadi hanya mediasi, saling menyampaikan pokok pikiran masing-masing, tapi materinya seperti apa kan nggak bisa kita sampaikan. Hakim harus menjelaskan mengenai posisi dia sebagai mediator, hakim masih melihat materinya, kemudian bertanya ke pihak Pak Ari, pihak kita, dua-duanya menyampaikan masing-masing, tapi apa yang disampaikan kan kita nggak boleh. Demikian pemirsa kabar terkini.
terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.